Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana wa qurrata ayunina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan wa fikhan fid dini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Summa ma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, hafizakumullah. Senantiasa yang pertama dan paling utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Rajab, ya, tanggal 24. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, panjang umur, sehat walafiat dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bacakan, sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan membaca salawat, mahabbah, ittiba, nanti diaku sebagai umat Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sangat berharap mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati DKM pengurus Masjid Ar-Ridha, nih guru saya Ustaz Dr. Istajib, ya, dan semua reng-rengan pimpinan, direksi, staf, karyawan, dan semua jamaah yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kita akan membahas tema tentang Isra dan Mi'raj, ya. Dan Isra dan Mi'raj ini tidak perlu lagi diragukan. Karena apa? Ayatnya Allah pertegas, langsung disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Walaupun nanti bisa dengan beberapa pendekatan. Kalau pendekatan iman sudah selesai. Nah, kita akan coba mengkaji ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita hidup di abad modern. Sains, ilmu berkembang begitu cepat. Untuk menjawab peristiwa Isra Mi'raj ternyata bisa, gitu, ya. Kalau orang-orang dulu sulit, ya. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah rekam di surah Al-Isra ayat pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, ya. Artinya subhanalladzi, maha suci Allah, ya. Jadi di sini ayat ini jelas, nggak ada yang suci siapapun, Allah saja. Orang setinggi apapun, makanya ada istilah peribahasa kita apa? Sehebat-hebatnya tupai lompat pasti akan jatuh, ya. Tapi kalau Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah kita baca, ya. Siapa Allah ini? Alladzi asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama tafsir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemuliaan seseorang itu karena dia jadi presiden, susah kita. Karena satu negeri presiden hanya satu, ya kan? Kalau kemuliaan itu jadi menteri, jadi apa, susah kita. Tapi kalau orang paling mulia dalam hadapan Allah itu yang gelarnya, titelnya adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini bisa. Jangankan orang pendidikannya tinggi, punya pekerjaan, sampai orang bukan siapa-siapa pun bisa menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan kata bi'abdihi, hambanya. Lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, perjalanannya ini dari Masjidil Haram kota Mekah, karena ini nanti disebutkan oleh para ulama sirah kejadiannya sebelum hijrah.
Karena kalau kejadiannya setelah hijrah, maka mana Masjidil Haram di sini adalah Masjid Nabawi. Kalau ini Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, di mana sekitar masjid ini semuanya penuh dengan keberkahan, ya. Makanya saya termasuk yang sampai hari ini berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sebelum meninggal pernah sholat di Masjidil Aqsa, walaupun hanya 2 rakaat. Karena apa? Keutamaannya luar biasa. Kita sholat di Masjid Ar-Ridha, di musola manapun pahalanya sama. Tapi kalau di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali sholat di masjid lain. Ya, makanya ini mudah-mudahan semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa ibadah sholat di Masjidil Aqsa. Ya, nah ini dalilnya jadi sangat kuat. Ya. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj ini apa? Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditempuh dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, kemudian Masjidil Aqsa di mana? Yerusalem, Palestina. Ya, Yerusalem ini bahasanya orang-orang Bani Israel. Bahasa Islamnya Darussalam. Sama dengan Musa, orang Bani Israel menyebutnya Moses. Isa, Yesus, hanya beda dialek, gitu ya. Yerusalem ini Darussalam, bahasa Arab pastinya, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan dari bumi menuju langit ketujuh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Nah, ini yang agak repot ini, ya. Karena dulu belum ada orang memahami teknologi. Orang Arab kalau mau jalan dari Mekah ke Palestina, khususnya yang Allah sebutkan dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasaif, di antaranya perjalanan ke Syam termasuk dalamnya Palestina, itu jaraknya 1224,45 km. Ya, jadi ini jauh ini, ya. Orang pada saat itu untuk bisa sampai membutuhkan waktu mengendarai kuda 2 bulan. Ya, makanya ketika Rasulullah berangkat habis Isya, nyampe subuh, sampaikan berita ini. Apa kata orang-orang Mekah? Tuh kan, gila. Ya, kalau pakai logika memang nggak logis. Gimana ceritanya? Ya kan? Orang mereka saja kalau jalan 2 bulan, ini dia menceritakan bahwa Nabi Muhammad sudah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal kalau dihitung taruhlah berangkat jam 8 sampai jam 4 berarti 8 jam. Kalau 8 jam PP berarti 4 jam. Mereka sekali jalan saja butuh waktu 2 bulan. Nggak logis. Ya, nah, makanya ini pada saat itu hanya ada beberapa orang yang percaya, yaitu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tanya, ya, oleh orang-orang Quraisy, wahai Abu Bakar, kamu dengar apa yang disampaikan oleh temanmu itu Muhammad? Ya, kata dia, memang kenapa? Dia mengatakan bahwa dia sudah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke Sidratul Muntaha, berangkatnya habis Isya, subuh nyampe. Apa kata Abu Bakar? In qala faqad shadaq. Kalau itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka sudah pasti benar. Ya, makanya semenjak saat itu Abu Bakar dapat gelar apa? As-Siddiq, orang yang benar dan selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau pakai perspektif ini selesai sudah, ya, bahasa keimanan. Nah, sedangkan dalam studi Islam ada 2 pendekatan. Ada hal-hal yang sifatnya hanya filosofis. Ya, banyak yang enggak, seperti kita tidak perlu mempertanyakan, memperdalami kenapa sholat 5 waktu dalam sehari. Gitu. Kenapa orang dia harus tawaf itu di Ka'bah, nggak di tempat lain? Nah, ini hal-hal yang memang, ya, yang diperlukan di sini pendekatannya adalah pendekatan imaniyah. Ya, dan ini dalam banyak hal ibadah, wudu. Pokoknya kenapa wudu pakai air, nggak pakai apa namanya bensin gitu. Nah, ini sesuatu hal yang memang kita harus pakainya logika keimanan ini, ya. Nah, adapun yang kedua, kadang-kadang perlu dengan pendekatan, ya, scientific, ya, atau pendekatan empirik ini yang banyak dikembangkan khususnya di dunia-dunia barat, ya, atau inilah yang disebut dengan telaah ilmiah, ya. Nah, kita ingin coba, ternyata alhamdulillah di Indonesia sudah banyak yang coba meneliti dan merasionalkan peristiwa ini. Nah, termasuk ini yang saya kutip
adalah tulisan Profesor Dr. Agus ya Purwanto. Beliau adalah guru besar teori fisika di ITS. Ya, ini dari muhammadiyah.com ya. Beliau menyebutkan bahwa sebetulnya bisa dirasionalkan itu. Walaupun sebetulnya bagi kita orang beriman cukup kalau Al-Qur'an menyebutkan sudah. Ya, lah masuk akal nggak masuk akal ya memang ada yang pernah ke surga. Ada yang pernah ke neraka ya kan? Kan belum, itu hanya kita diminta untuk meyakini ya, seyakin-yakinnya. Nah, tapi ini ternyata Isra Mi'raj ini bisa dipahami dengan pendekatan ilmiah, yaitu dengan teori apa? Relativitas. Ya, relativitas kontinum cahaya. Jadi sekarang ada penemuan bahwa cahaya paling cepat pergerakannya ini bisa sampai 300.000 km per detik. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal hitung. Kalau pakai logika tadi, Nabi Muhammad berangkat jam 8, pulang jam 4 subuh, berarti sekali jalan 4 jam. Ini ada cahaya bisa dia dalam 1 detik kecepatannya 300.000 km. Dari sini kemana ini 300.000 km? Kayaknya Pulau Jawa aja paling 1.000 kayaknya, lebih 1.000 ya. Ini Banten, Surabaya atau Banyuwangi kayaknya lebih ya, tapi kayaknya nggak sampai 300.000 km ini. Nah ini ada, dan pada saat itu kendaraan yang ditunggangi oleh Rasulullah namanya apa? Al-Buraq. Buraq ini kalau kita baca asal bahasanya sama dengan barkun. Barkun itu apa? Kilat. Ya, dulu kan kita masih ada ngirim surat lewat pos ya. Ada istilahnya surat apa? Kilat, walaupun beberapa hari nyampainya gitu, ya kan? Tapi sekarang ternyata dengan bantuan cahaya, kalau kita di Jakarta ingin kirim dokumen soft copy, ya, kemana? Ke New York, itu bisa dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan apa? Detik. Ini bagi Allah tidak ada mustahil mengisrokan Nabi Muhammad dengan perantara buraq, ya. Yang dalam riwayat Anas bin Malik ini, buraq ini kendaraan kata Rasulullah dabah, sejenis binatang tunggangan. Ya, fauqal himar tingginya lebih tinggi dari keledai, dunal bigol, tapi lebih pendek daripada bigol. Bigol itu apa? Perkawinan antara kuda dengan keledai. Nah, anaknya disebutnya bigol, blasteran gitu. Nah, ini binatang seperti itu. Dan itu ternyata Rasulullah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebetulnya kalau kita melalui pendekatan ilmiah, Allah menyebutkan tadi linuriyahu min ayatina, untuk ditampakkan ayat-ayat itu bentuk jama. Ya, ada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an adalah Iqra, supaya kita orang-orang beriman mau membaca, menelaah, meneliti ya penemuan-penemuan baru. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau logikanya tadi soft copy dokumen bisa dikirim, malah Al-Qur'an menceritakan ada yang lebih dahsyat, yaitu kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Ya. Kalau ini sekarang kita hanya kirim filenya nih, dokumen nih. Kalau Al-Qur'an menceritakan bukan filenya, wujud aslinya, fisik. Ya, hard copy-nya langsung dikirim. Yaitu berupa apa? Kerajaan Ratu Balkis dipindahkan dari Yaman, kerajaan Sabah ada di Palestina. Subhanallah. Ya. Kita kalau ditantang siapa yang bisa memindahkan gedung ini gitu. Kasih waktu setahun aja. Kan ini lama waktunya, ya kan? Tapi kalau ini Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya. Dan Nabi Sulaiman itu tentaranya dari kalangan manusia, jin, bahkan apa? Binatang. Apa kata Ifrit? Saya bisa memindahkan dalam waktu apa? Sebelum engkau pindah dari tempat duduk, gitu. Agak jeda, ya. Tapi kemudian ada lagi orang lain yang disebut dengan alim, orang yang berilmu, dia mengatakan saya bisa memindahkan sebelum engkau mengedipkan mata. Dan ternyata betul, ya. Akhirnya apa? Di surah An-Naml ayat yang ke-38 sampai 40 itu ceritakan Ratu Balkis sampai terkagum-kagum dengan siapa? Nabi Sulaiman. Itu ternyata masuk ke istananya Nabi Sulaiman. Padahal Ratu Balkis ini kerajaan yang besar, Sabah ini, ya. Jadi Bapak Ibu kalau baca kisahnya Sabah dalam Al-Quran, kita berjalan malam hari nggak perlu ada yang jaga, nggak perlu bawa bekal. Dimanapun kita makan haus ada di pinggir jalan, itu nggak perlu bawa bekal. Makanya cita-cita negeri ini baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur, itu gambarannya negeri Saba gitu. Jadi kalau umpamanya kita ingin tanya ini negeri ini sudah sesuai dengan cita-citanya belum? Kalau seperti negeri Saba berarti sudah. Kita jalan jauh nggak perlu bawa bekal, kita jalan jauh nggak perlu ada yang ngawal, itu berarti sudah. Ya, kalau belum berarti kita masih perlu untuk terus berjuang, dan sampai kapanpun memang harus apa? Berjuang. Ya. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahwa kerajaan Ratu Balqis ini dipindahkan oleh tentara Nabi Sulaiman hanya dalam waktu apa? Kedipan mata saja. Ya, nah ini juga bisa kita simpulkan bahwa dari peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, kalau saja Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan fisik kerajaan Raja Balqis, ya, apalagi ini hanya memindahkan, mengisrokan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dulu kita anggap mustahil, sekarang kita anggap bisa, gitu ya. Nah ini makanya tidak ada pertentangan, ya, antara ilmiah dengan imaniyah. Keduanya saling menguatkan, dan yang paling penting ada hikmah yang luar biasa, hikmah ubudiyah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu peristiwa tentang disyariatkannya apa? Salat 5 waktu. Ya, nah salat 5 waktu ini Allah Subhanahu Wa Taala langsung undang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau baca kitab Tasyri' al-Islami, syariat dalam Islam, semua syariat Allah syariatkan di bumi melalui perantara malaikat Jibril turun gitu. Tapi kalau khusus untuk sholat, Allah mengundang dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diundang kemana? Sidratul Muntaha. Ya, makanya ada sebagian ulama yang mengungkapkan kalimat hikmah, yaitu apa? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kita ingin terbang lebih tinggi dari pesawat, naiknya sejadah. Salat gitu, ya. Kalau mau kita terbang pakai pesawat apapun itu masih rendah karena masih di bawah langit. Ya, tapi kalau salat ini tembus sampai kemana? Nah, langit ketujuh. Ya, jadi kalau kita ingin minta kepada Allah, minta lewat salat. Ya, punya hajat, minta lewat salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat. Dan yang kedua, salat ini menjadi tolak ukur. Ya, kalau orang salatnya baik, maksimal, insya Allah yang lain juga akan maksimal. Tapi kalau salatnya, mohon maaf, bolong-bolong, ya. Nah, kita aja kalau makan daging, makan bakso kan bolong-bolong, nggak enak ya kan, nyelip. Nah, ini kalau ada orang sholatnya masih bolong-bolong, hidupnya masih betah, itu ada problem. Ya, ada problem itu. Ya, nah, makanya harus dipastikan kita menjaga, ya, memaksimalkan dan juga bisa mengambil nilai-nilai yang ada dalam sholat ini dalam kehidupan kita. Dan sholat ini adalah hubungan vertikal kita langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin bercakap-cakap dengan Allah, ingin mendapatkan pertolongan Allah, ingin segalanya dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sering-seringlah kita melaksanakan sholat. Ya, kalau fardunya sudah, tambah lagi dengan sunnahnya, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, kalau dulu para sahabat, ulama-ulama sebelumnya sulit melogikakan, merasionalkan bagaimana ya peristiwa Isra Mi'raj ini karena tidak masuk akal dan tidak sampai. Hari ini alhamdulillah dengan adanya teori ini, ya, teori kontinum cahaya ini ternyata bisa saja logis, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah jadi, maka pasti jadi. Ya, ini saja. Wallahu taala ala wa alam. Mungkin ada yang ingin menyampaikan atau mungkin ada pertanyaan. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terlebih kadang-kadang kita perlu hal-hal yang seperti menyampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan wahyu, supaya mereka minimal ada wacana, membuka wawasan, gitu ya. Karena kalau orang yang tidak beriman, tidak percaya wahyu, disampaikan ayat gak mungkin percaya. Wallahu taala ala wa alam. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan. Jika ada yang ini sampaikan, faliyatafaddal masykuran ma'jura. Nah, ada pertanyaan Ustaz? Sesi tanya jawab. Ya. Kami beri kesempatan kepada dua penanya.
Masya Allah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya? Ya. Pada kejadian Isra Mi'raj ini, secara fisik atau ruh Nabi Muhammad itu ke Sidratul Muntaha. Izin Ustaz. Masya Allah. Ini memang terjadi perdebatan panjang ya, karena memang ini sulit dibuktikan. Maksudnya secara empirik susah. Sama dengan orang kalau baca Al-Fatihah nyampe nggak kepada orang mati. Maksudnya kita kan nggak bisa nanya orang mati nyampe nggak tadi kiriman saya gitu. Tapi secara dalil ya argumentasi, jumhurul ulama ahli sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa jisman waruha. Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini jasadnya dengan ruhnya dua-duanya. Walaupun memang terjadi perdebatan panjang karena ada riwayat dari istri beliau sendiri ya yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu yang Isra itu hanya ruhnya saja, jasadnya enggak. Ya, tapi pendapat jumhur mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa beliau melakukan Isra dan Mi'raj ini jisman wa ruha. Jasadnya, fisiknya juga ruhnya. Kalau ruhnya saja memang ini lebih logis itu ya. Tapi kan lebih tambah kemujizatannya kalau fisiknya juga ikut terbang ke langit. Apalagi kalau kita baca peristiwanya nanti Rasulullah sholat ya, berjumpa dengan para nabi. Kemudian Rasulullah disyariatkan sholat asalnya 50 waktu, kata Nabi Musa, kamu ini nggak mungkin kuat. Umat saya saja Bani Israel nggak kuat, apalagi umat engkau yang kecil-kecil, semakin mendekati akhir zaman itu semakin nggak kuat. Minta dispensasi kepada Allah sampai akhirnya sholat ini jadi 5 waktu. Dan kata Allah, ya Muhammad innahunna khamsan, wahai Muhammad sesungguhnya sholat yang aku perintahkan itu hanya 5 waktu, tapi pahalanya tetap sebanding dengan 50 waktu. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Ini jumhur ulama memang. Tapi kalau baca kitab-kitab memang perdebatannya panjang dan tadi dalilnya memang ada. Termasuk orang terdekat Rasulullah mengatakan Aisyah bahwa beliau hanya ruhnya saja. Ya, tapi tadi ini secara empirik memang tidak bisa dibuktikan atau dipastikan ya. Kita hanya bisa mengkajinya lewat argumen-argumen yang ada dalam hadis-hadis ya, atau pendapat-pendapat para ulama, dan ini memang masyhur dari dulu menjadi perdebatan yang sangat panjang. Saya kira selama tidak bisa ditanyakan langsung ya kan, nggak mungkin ada jawabannya. Sama dengan kayak tadi, orang sampai hari ini masih berdebat apakah bacaan Quran yang kita niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal itu sampai atau tidak. Masanya kita nggak bisa nanya ke kuburan, wih nyampe nggak tadi kiriman. Kalau dia bisa jawab, umpamanya selesai sudah masalah. Ya kan? Nggak nyampe ya udah, masalahnya nggak mungkin ada. Tapi masing-masing ada argumen dalilnya. Itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, mudah-mudahan terjawab ya. Ada lagi? Masih ada? Masya Allah, Masya Allah. Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung bulan Rajab, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah bisa hadirkan panjangan umur kita sampai bulan suci Ramadan, bisa ibadah di dalamnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mendapatkan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah.